Oke, kita ambil dulu tentang somasi hukum yang dilayangkan oleh Kredivo ya. Karena Kredivo ini adalah satu perusahaan yang cukup besar juga ya di bawah naungan PT Financial Indonesia. Oke. Ini ditanyakan oleh AS tentang surat kuasa. Benaran apa enggak nih Bang Medi? Mohon penjelasannya. Oke, saya lihat dulu. Ya. Saya lihat dulu di sini. Oke, ini siapa ya? Yang bertanya via email namanya AS, tapi yang ditagih di sini namanya AP. Ini siapa yang ditagih, Pak? Bapak yang bertanya. Siapa sebenarnya? Bentar dulu saya jawab dulu email nih. Ini siapa yang ditagih? Ini siapa yang ditagih? Yang ditagih sebenarnya. Karena namanya berbeda di sini ya, oke? Di sini ada namanya AS juga, SH dan rekan, oke? Pengacara dan konsultan hukum ya, nomor SK lihat dulu, oke? Perihal somasi kepada yang terhormat AP dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah advokat dan pengacara pada kantor hukum dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai tertanggal 1 April 2023, kemudian memilih domisili hukum ke kantor kuasa tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama PT Dirja Sasa Utama yang telah bekerjasama dengan PT Kredivo dalam hal penagihan pembiayaan multiguna Kredivo. Kredivo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak atau Ibu memberikan fasilitas pembiayaan multiguna sesuai pengajuan Bapak atau Ibu. Namun sampai dengan hari ini terlupakan oleh Bapak atau Ibu kewajiban untuk membayarkan tunggakan tersebut. Sementara Kredivo telah melakukan upaya untuk menghubungi Bapak Ibu tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif dari Bapak atau Ibu. Untuk itu kami sampaikan somasi kepada Bapak atau Ibu ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Menginformasikan sekali lagi bahwa tunggakan di Kredivo Bapak atau Ibu nama tanggal lahir tahun 2000 ini, tahun 2000 bulan 12, tahun 2000 tanggal 12 atau bulan 12 bulan 8 ini ya, terserahlah. Total tunggakannya 5.254.000. Silahkan gunakan virtual account di bawah ini melakukan pembayaran. BCA, BRI, Alfamart, Indomaret, Mandiri, oke. Detection saat Anda memasukkan kode pembayaran metode yang tertera akan muncul detail tagihan dan oke. Bahwa saudara mengalami kemacetan dan melaksanakan kewajiban pembayaran sangat merugikan pihak Kredivo. Atas perbuatan tersebut tidak menutupi kemungkinan bagi kami untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perdata maupun indikasi yang termasuk pidana, oke, maupun indikasi yang termasuk pidana ya. Meminta agar Bapak atau Ibu untuk segera menyelesaikan hutang-hutangnya pada hari Kamis 20 April, oke. Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak atau Ibu, kami menganggap somasi ini telah sampai. Namun untuk kesekian kalinya Bapak atau Ibu ada niat dalam menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu kami akan mengirimkan surat somasi kedua. Demikian surat somasi kedua akan kami sampaikan segera. Bapak atau Ibu patuhi. Kabupaten Bekasi 1 April, hormat kami. Oke, kantor hukum dan oke, informasi pembayaran hubungi NB. Surat ini tolong disampaikan kepada yang bersangkutan. Oke. Pertanyaannya adalah benar apa enggak nih Bang? Mohon penjelasannya. Benar apa enggak? Maksudnya itu kan sudah jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, yang nama yang ada di dalam surat itu siapa? Karena yang mengirim email inisial AS, yang ditagih inisial AP. Ya. Siapa itu sebenarnya gitu, itu dulu gitu loh. Soal terlepas surat ini benar atau tidaknya itu sebenarnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah bagi saya yang antara yang bertanya dengan yang ditagih ya. Harusnya ini kan lebih dijelaskan lagi. Ini perihal soal adik saya, ini soal teman saya, ini soal
saudara saya. Ini saya pribadi memakai email orang lain. Sebenarnya saya bisa menanggapi hal ini. Kalau hanya sebatas somasi seperti ini kan sudah jelas tertera semuanya di sini. Bayar tagihan Anda yang sebesar 5.254.000. Ya. Karena itu yang mereka tuju. Saat ini pertanyaannya bukan soal paling lama Kamis tanggal 20, tidak. Soal keuangan kita ada atau tidak uang ini gitu loh. Ya bukan soal dari somasi ini, mau somasi ini asli, mau somasi ini nggak asli, nggak ada masalah. Yang penting yang diucapkan dalam somasi ini kan benar. Memang hutang kita ada 5 juta, sekian. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, uang Anda ada atau tidak? Tidak ada bang, ya sudah, kita mau jawab apa lagi, mau bayar pakai bagaimana gitu loh. Ya. Apakah somasi ini harus dibalas bang? Dibalasnya seperti apa? Ataukah kita harus menghubungi nomor yang ini? Yaudah sampaikan, saya nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar, ya. Oh mereka mau memperkarakan kita ke jalur perdata ataupun seperti yang mereka sampaikan bahwa perdata maupun indikasi termasuk pidana, silahkan aja, ya. Nggak ada masalah juga kan, kita menyatakan ketidakmampuan. Yang penting hutang masih kita akui, bukan tidak kita akui. Hutang kita akui, hanya saja keadaan kita sudah tidak mampu lagi. Ya, resikonya juga jelas. Kalau mereka ingin memproses kita ke one prestasi kasus perdata, silahkan. Atau blacklist juga silahkan. Bebas mereka mau pilih yang mana gitu loh. Ya, jadi perkara mau asli atau tidak surat itu, yang penting sama nggak nama yang ditagih, habis itu nominal hutang yang ditagih, itu aja yang penting. Ini somasi peringatan, mengingatkan bahwa ada hutang-hutang yang belum selesai. Ya, cuman itu sama dengan WA, mereka nelpon, bagaimana tagihan Anda? Ya, atau telepon, bagaimana tagihan Anda? WA, tolong dibayarkan hutang Anda. Somasi konsepnya sama, hanya saja ini ditambah-tambahkan dengan ala-ala konsep-konsep hukumnya. Karena ini adalah prosedur. Somasi 1, somasi 2, ya. Jadi nggak usah khawatir dengan hal itu ya, nanti dilengkapi aja. Ini tentang perkara siapa sebenarnya yang Anda tanyakan ya, supaya kita bisa berbicara lebih detail lagi. Oke, ini ada lagi. Selamat pagi bang, sehat selalu, semoga diberikan terus milik rezekinya dan makin sukses selalu, amin ya rabbal alamin ya. Mohon maaf, saya ingin bertanya kepada Anda, gimana bang solusinya udah tidak sanggup bayar Julo dan Kredipo bang. Julo udah telat galbay 2 bulan, sedangkan Kredipo hanya baru 10 hari. Namun sama DC sudah di WN terus. Nanti bahwa saya cantumkan SS screenshot chat dari DC Kredipo bang. Kira-kira gimana solusinya bang? Mohon bantuannya, terima kasih. Oke, Anda itu menyatakan tidak mampu semuanya ya. Saya lihat dulu chatnya. Selamat siang, belum juga dibayarkan, diingatkan berkali-kali juga tidak dibayarkan. Tidak peduli sekali Anda dengan kredibilitas Anda, tidak dibayarkan juga akun Anda, kami laporkan ke Biro Kredit Resmi. Oke, tidak ada sadar-sadarnya, sudah ditagih tiap hari masih juga nggak dibayar, masih saja seenaknya. Kalau mau seenaknya jangan pinjam ke perusahaan. Oke, nggak ada sopan-sopannya, sudah ada aturan malah buat aturan sendiri. Iya, sebenarnya ini lebih dipersimpel aja ya dari penagihnya. Itu kan sudah ada aturan ya. Kalau misalnya sekali 2 kali kita ingatkan tidak ada juga, dan keterlambatannya sudah melebihi dari batas ketentuan yang ada, ya sudah, serahkan saja ke Biro Kredit itu untuk pemblacklistan ya. Kalau masih ingin melakukan upaya lain, ya lakukan aja upaya lain. Dan dari sedebeturnya ini kan menyatakan sudah tidak mampu. Oke, saya sudah melihat ini. Habis itu di sini kira-kira gimana solusinya ya bang, mohon bantuannya. Oke, Anda kalau tidak mampu, Anda sampaikan tidak mampu, sampaikan ke DC-nya, saya sudah tidak mampu lagi. Bukan saya tidak mengakui hutang saya tetap saya akui. Keadaan saya tidak memungkinkan lagi. Cukup 1 kali aja Anda jelaskan ya. Jelaskan faktanya, apa yang terjadi dengan Anda. Si DC mengerti syukur, si DC tidak mengerti itu urusan mereka. Karena setiap hal-hal yang kita lakukan ini, contoh kita membayar, tidak membayar, akan ada resiko-resiko tertentu yang kita hadapi ya, terutama mungkin seperti biro kredit, untuk pemblacklistan, BI checking dan segala macam. Ya, jadi Anda ini kalau sebatas menurut saya ya, pola penagihan yang dilakukan Kredipo ini ya normal-normal saja gitu loh. Ya nggak ada yang bermasalah juga di sini. Ya,
Jadi kalau Anda bertanya ke solusi sama saya, Anda sampaikan aja baik-baik, saya nggak mampu lagi bayar. Saya siapkan diri saya, resiko apapun yang diterapkan oleh Kredivo. Itu jauh lebih bagus lagi ya, karena konsepnya juga tidak ada menekan, tidak ada mencaci maki di sini gitu loh. Ya, cukup Anda jelaskan aja, Anda jawab aja satu kali. Kalau mereka ngomongnya beda hal nanti dan bermacam-macam segala macam, ya sudah Anda tinggal abaikan gitu ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Kedepannya buat teman-teman semuanya, tolong banget ini gimana ya, hampir semua menyatakan tidak mampu bayar hutang gitu loh. Jadi saya berharap buat teman-teman, saya tahu di tengah ekonomi seperti ini siapa yang tidak membutuhkan pinjaman, siapa yang tidak membutuhkan uang, tapi minimal sesuaikanlah dengan tingkat kemampuan Anda. Jangan duitnya sudah dihabiskan, habis itu kita menyampaikan tidak mampu, tidak sanggup. Kalau bisa kedepannya jangan ada lagi. Kalau bisa Anda jangan ngutang lah, dipinjol gitu loh. Karena kita tahu kan beban bunga, beban denda itu berat banget. Ya, jangan sadarnya setelah uang habis. Kalau bisa sadarnya awal mau meminjam gitu loh, supaya tidak terjebak. Kalau sudah seperti ini kan Anda sendiri yang kacau jadinya gitu loh ya. Walaupun kita tahu ya, mau kita gagal bayar, telat bayar, itu risikonya sudah tertulis dari OJK. Rasanya kenyamanan hidup itu Anda sudah nggak menemukan lagi. Kalau Anda bermain-main dengan pinjol, kenyamanan, ketenangan hidup itu dirampas semuanya. Ya, jadi kalau bisa sebisa mungkin dihindarkan gitu loh. Kalau ada yang butuh dana mendesak, apa kayak tawaran yang Anda lihat di medsos, di YouTube, iklan-iklannya, kalau bisa nggak usah begitu tergiur, karena di balik kemudahan itu tersimpan resiko yang sangat berat mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan satu hal juga buat teman-teman semuanya, bedakan antara ancaman dan penagihan normal. Ya, jadi mana yang mereka melakukan penagihan dengan prosedur dan mana yang melakukan penagihan dengan ancaman. Jadi ini jangan dipukul rata semuanya. Jadi Anda karena kelebihan takut orang melakukan penagihan normal aja, Anda udah stres duluan, udah panik duluan. Itu yang nggak boleh. Kita lihat dulu nilai. Bagaimana nih kalimat-kalimat yang mereka pakai? Oh, rasanya baik. Itu udah jelaskan aja. Saya memang nggak mampu, mohon maaf, saya memang nggak mampu, saya nggak sanggup, keadaan saya seperti ini. Kalau memang ada toleransi dan keringanan, insya Allah akan saya usahakan. Tapi saya juga tidak tahu nih batas waktunya berapa lama. Tapi kalau tidak ada toleransi dan keringanan, oke, saya persiapkan menerima resiko apapun yang diterapkan oleh pihak pinjolnya. Segitu aja jawabnya, udah. Sisanya mau mereka caci maki atau apa, udah simpan screenshotnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya berharap ke depannya tidak ada lagi teman-teman yang tertarik meminjam di pinjaman online, karena efeknya sangat besar dan itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.